Seorang pria diduga dengan sengaja merekam salah satu pelanggan di sebuah kafe. Jika dilihat dari rekaman CCTV, pria itu tampak mengambil gambar secara diam-diam kepada seorang wanita. Bahkan pria itu seperti menunjukkan kepada rekan yang duduk di sebelahnya. Karena merasa risih, akhirnya wanita yang merasa dirinya direkam itu mencoba menegur pria tersebut. Berdasarkan dari keterangan yang beredar di jejaring maya, pria itu tak mengaku jika dirinya merekam wanita tersebut. Apaan sih? Dikit-dikit rekam, dikit-dikit viral, CCTV di mana-mana, handphone makin canggih, tapi banyak yang menyalahgunakan. Tolong ya, jangan main rekam sembarangan. Itu kan si mbaknya lagi makan ya kan, sama keluarganya gitu. Orang lagi makan itu maunya tuh nikmatin makanannya, hidangannya, damai, tenang ya kan, nggak mau diganggu. Ini tiba-tiba ada yang rekam. Udah gitu orang yang nggak dikenal ngerekam begitu lama gitu, otomatis kan emosi. Ya nggak sih mbaknya, saya juga pasti emosi lah kalau kayak gitu, ya kan? Namun saat rekaman CCTV itu ditunjukkan kepada pria tersebut, barulah ia meminta maaf. Namun sayangnya teman perekam itu justru tak terima dan mulai mendorong seorang pria yang diduga suami dari wanita itu. Kayak gitu, saya ikut tersinggung ya, biarpun bukan saya yang korban, tapi sebagai sesama perempuan, kayaknya pelecehan sekali ya kayak gitu ya. Tak ayal, keributan pun menjadi besar, aksi saling dorong pun tak terelakkan. Tentu saja kejadian itu menjadi perhatian pengunjung kafe. Beberapa pelayan dan pengunjung lain pun mencoba melerai keributan yang terjadi. Ini harus jadi contoh buat siapapun, jangan ngerekam sembarangan, jangan main foto sembarangan kalau tidak ada kepentingan yang benar-benar urgent gitu kan. Itu kan si mbaknya lagi makan, bukan lagi berantem atau jambak-jambakan, ya kan? Tolonglah pergunakan handphone dengan sebaik-baiknya, jangan digunakan yang buat yang tidak ada kepentingannya gitu, apalagi sampai merugikan orang lain. Di tempat terpisah, seorang ibu-ibu paruh baya tertangkap kamera CCTV menjadi korban hipnotis. Berawal ketika ibu itu hendak membeli air mineral, tiba-tiba wanita yang mengenakan kemeja kotak-kotak merah menghampiri. Selang beberapa menit, pria tua mengenakan masker datang dengan sebuah binder ungu seolah menanyakan lokasi dan lantas pergi. Namun aksi itu tak berhenti sampai di situ, korban ternyata diajak ke sebuah tempat makan. Dan di sanalah komplotan itu beraksi. Dari dulu juga udah banyak kasus-kasus kayak gitu, jadi emang harus lebih waspada aja misalkan lagi di tempat umum, lagi di namanya. Kalau dengar sih tipsnya misalkan ada orang stranger gitu banyak berinteraksi, katanya jangan lihat matanya, lihat tidak diajak matanya.
Pria tua itu juga meminta kepada korban untuk menanggalkan anting emasnya lalu dimasukkan ke dalam saku yang telah disiapkan oleh pria tersebut. Dalam sebuah postingan, jika korban mau mengikuti arahan dari pria yang mengaku pendeta itu, lantaran wanita yang mengenakan kemeja merah ikut mencopot juga. Dan ternyata bukan hanya 2 orang, komplotan hipnotis itu berjumlah 3 orang. Satu di antaranya tak duduk bersama, melainkan berada di posisi lain untuk memantau suasana area dan juga mencari perhatian pelayan agar tak fokus kepada korban. Hanya satu kali, komplotan itu ternyata sudah sering melakukan hipnotis kepada banyak korban. Tentu saja agar tak terjadi banyak korban yang berjatuhan, keluarga berharap jika pelaku segera diamankan dan ditindak oleh pihak berwajib. Setelah menjalani pengobatan di Singapura, kondisi Kartika Putri kini mulai membaik. Bahkan kabar baiknya Kartika itu ia unggah di jejaring maya. Dalam sebuah postingan, jika dirinya sudah mengidap autoimun sejak 5 tahun silam dan beberapa hari terakhir, ia mengkonsumsi painkiller hingga mengakibatkan Steven Johnson Syndrome. Lantas apa sejatinya yang membuat wajah hingga rongga mulut Karput bisa seperti itu? Jadi subhanallah, aku memang sudah 5 tahun didiagnosa ada yang namanya autoimun. Aku memang udah kurang lebih 5 tahun didiagnosa ada autoimun. Tapi alhamdulillah so far itu baik-baik aja. Nah, trigger dari apa yang aku alamin ini adalah beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan, aku itu minum painkiller dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik gitu, menyerang diri aku sendiri dan akhirnya kulit aku pertama itu cuman kayak ada benjolan kecil di bibir, isinya air dan juga di jidat, kecil banget gitu. Autoimun yang dideritanya lah yang membuat Karput seperti itu. Bahkan saat itu ia juga tampak bingung dengan kondisinya. Bahkan saat mengetahui ada yang tak beres dengan kondisi tubuhnya, Karput menganggapnya hanya masalah kecil hingga ia tak langsung konsultasi ke dokter. Namun hal yang dianggapnya sepele itu justru membuatnya semakin parah. Alhasil ia pun memutuskan pergi ke negeri Singa untuk berobat. Pergi, terus aku dikasih obat, dikasih krim juga, dan alhamdulillah membaik banget. Ternyata juga untuk yang di mulut cuma dengan kumur-kumur air garam aja itu udah getting better banget. Terutama juga mungkin obat yang diminum itu ya yang ngebuat aku ngerasa hilang perihnya dan semuanya. Di tengah rasa sakit yang menggelayut itulah muncul nada-nada sumir yang mengarah padanya. Bahkan sakitnya Kartika hingga memilih berobat ke Singapura juga sampai ke telinga Richard Lee. Bahkan Richard juga mengomentari sakitnya Karput dengan mendoakan seraya berharap jika sakitnya itu bukan merupakan azab atas apa yang telah dilakukan Karput kepada dirinya. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab. Bahkan kepergian Karput ke Singapura juga ditanggapi sinis oleh Richard. Bahkan Richard mengaku bingung mengapa Karput tak melakukan pengobatan di Indonesia. Bahkan Richard juga berkata jika dokter di Indonesia bagus dan bisa ngaji, seperti apa yang pernah dituangkan oleh Karput di Instagram soal pemimpin. Dan aku tuh bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya, soalnya kan teman-teman dokter di Singapura kan kata-kata kan non-muslim ya. Nah kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pinter ngaji gitu, kenapa nggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya. Kemarin kan beliau kan juga ngomongnya pilih pemimpin yang pinter ngaji kan. Kenapa harus nggak dokter juga cari yang pinter ngaji gitu kan. Pinter ngaji kan banyak di Indonesia. Kalau di Singapura kan dokter-dokter kata-kata non-muslim. Tentu saja hal ini memantik reaksi Karput. Bahkan dalam Instastory-nya ia menulis jika semua orang yang tak suka padanya silahkan untuk membenci, menghujat, atau apapun. Namun ia hanya berpesan jika menjelekkan soal mengaji dan jangan dijadikan lelucon.
Dengan apa yang belakangan ini menjadi viral dan terus diviralkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait mengaji, aku ingin menekankan, sekali lagi apapun itu kesalahan terletak di diri aku dan aku pribadi. Dan cuma aku yang salah dan patut disalahkan. Jadi silakan saja marah, bully, caci aku pribadi. Bukan kegiatan mengaji dan jangan kalian jadikan guyonan. Karput meminta sudah cukup tak lagi mengolok-olok soal mengaji. Jika ingin mencaci, benci atau menghujat dirinya, Karput mempersilahkan. Tapi ia berharap untuk tetap tak menjadikan mengaji menjadi suatu bahan candaan. Sebagai penutup, ia juga meminta maaf kepada halayak atas perilaku yang sengaja maupun tidak. Jangan jadikan mengaji jadi bahan bercandaan kalian. Selain melanggar hukum SARA yang dilindungi Undang-Undang UITE, tentunya itu sangat melukai seluruh umat muslim. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati aku pribadi mohon maaf lahir dan batin untuk siapapun atas kesalahan yang aku perbuat, sengaja maupun tidak aku sengaja.